Yang kami hormati Bapak Pasil dan Bapak Ibu guru sekalian, Bapak Kepala Sekolah yang kami banggakan, yang kami idolakan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan apa yang sederhana yang kami buat di sekolah kami dengan judul optimalisasi peran Kombel Rewaki dalam implementasi pembelajaran mendalang di SMP Negeri 1 Galesong Utara. Next. Latar belakangnya tentunya karena adanya Permendikdasmen nomor 13 tentang pemberlakuan konsep pembelajaran mendalam yang tidak bisa kita tawar, harus kita berlakukan. Di saat yang sama ada juga surat edaran Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek di 2004 yang mengamanatkan bahwa setiap satuan pendidikan untuk memiliki komunitas belajar. Apa judulnya? Komunitas belajar. Tujuan dari program ini atau apa yang kami lakukan menjelaskan visi misi dan tujuan sekolah terkait dengan PM, melakukan pengimbasan praktek baik terkait dengan pembelajaran mendalam, mendorong terwujudnya 8 dimensi profil lulusan sesuai dengan konsep PM. Hasil yang diharapkan tentunya adanya keselarasan visi misi dan tujuan sekolah dengan kebijakan pembelajaran mendalam, meningkatnya kapasitas guru dan kepala sekolah terkait PM, kemudian meningkatnya kualitas proses dan hasil belajar murid. Ini deskripsi singkat sekolah kami, terletak di kawasan padat penduduk, kualitas budaya yang plural. Galesong Pak, ada Chinanya, ada Jawanya, Bugisnya. Iya, karena sepanjang pesisir ini Alfamart tersaingi dengan toko-toko Bugis. Iya. Toko Madura yang 24 jam pun. 24 jam. Pokoknya dengan budayanya yang sangat beragam. Geografisnya wilayah pesisir pantai yang mayoritas masyarakatnya berprofesi di sektor maritim dan agraris. Jadi pun ini karena hanya siswa metrengge bukan hal yang aneh lagi kita temukan. Sudah biasa. Terutama yang di daerah-daerah pelelangan. Biasa mati tisaran 7 pindah kamerung ngangkat-angkat juku. Ini tantangan buat sekolah-sekolah di wilayah Galesong pesisir. Jumlah murid sekarang kurang lebih 76 orang. Jumlah GTK 60-an dan rombel sekarang ada 25. Dengan GTK-nya apa? Tenaga Kependidikan. Fasilitas pendukung berdampingan dengan lapangan desa atau kelurahan, kantor kepolisian, ada kantor lurah, kantor kecamatan, dan ada puskesmas. Kombel Rewaki sendiri adalah akronim dari refleksi, evaluasi, wawasan, aktual, kolaborasi, dan inspiratif atau inspirasi harusnya. Inspirasi. Rewaki. Refleksi, evaluasi. Sebenarnya bahasa Inggris cuma saya terjemahkan ke Indonesia karena bercampur refleksi, evaluasi, nampaknya aktual harusnya itu. Nah, ini yang kami pakai sekarang. Tahapan persiapan, kepala sekolah, wakasek kurikulum, dan pengurus Kombel melakukan koordinasi dan perencanaan awal terkait dengan pelaksanaan pengimbasan dan pelatihan serta berbagai praktik baik khususnya mengenai atau terkait dengan pembelajaran mendalam. Kemudian kita siapkan juga sarana dan prasarananya. Desainnya kita susun jadwalnya, kita tentukan temanya, kemudian kita bagi materi dan narasumbernya. Tahapan implementasi, kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan secara bersama-sama melakukan kegiatan pengimbasan dan pelatihan sesuai dengan tema dan jadwal yang telah ditentukan.
Kemudian guru secara bersama-sama melakukan berbagi praktik baik dengan menyusun perangkat ajar sesuai dengan konsep PM melalui bimbingan narasumber. Tahapan measure, reflect, dan change. Kepala sekolah dan tim penyeimbang kurikulum secara bersama-sama melakukan observasi dan supervisi dalam rangka menilai dan mengevaluasi tingkat pelaksanaan dan ketercapaian praktik pembelajaran mendalam di sekolah. Kepala sekolah, guru, dan seluruh peserta pembahasan, pelatihan, dan berbagai praktik baik secara bersama-sama melakukan refleksi melalui diskusi terbuka untuk menindaklanjuti berbagai hal terkait kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam proses perencanaan dan implementasi pembelajaran mendalam di sekolah. Ketiga, membangun kesepakatan bersama sebagai bahan evaluasi dan refleksi rutin tiap semester sebagai bentuk perbaikan berkelanjutan. Ini dokumentasi kegiatan yang sempat kami buat. Nah, termasuk ini beliau kami hadirkan silaturahmi di sekolah kami. Ternyata beliau alumni Galut 1 juga. Berapa itu? Pernah beliau lama di samping. Capek beliau. Demikian Bapak Ibu apa yang kami buat ini. Mohon maaf ini sesederhana ini yang kami buat saja. Baru tahap belajar. Terima kasih. Apa kegiatannya? Apa judulnya? Optimalisasi Kombel Rewaki. Oh, optimalisasi. Ya, terima kasih atas paparan yang telah disampaikan oleh Pak Hamzah tentang optimalisasi peran Kombel Rewaki dalam implementasi pembelajaran mendalam di SMP 1 Galis Utara. Apa tadi yang telah disampaikan tadi? Saya mungkin lebih fokus kepada permasalahan yang terjadi di sekolah, karena mungkin itu juga ada imbasnya dari sekolah kami, karena sekolah kami itu berada, SD Tamalate itu berada di pesisir, dan sebagian besar siswa kami itu di SMP 1 Galut. Jadi mungkin kita bisa bersama-sama mencari solusi bagaimana masalah yang dihadapi di SMP itu, karena memang sebagian besar kalau di SD Tamalate itu kalau sudah pintar membaca, sudah pintar membaca, nah kami makin drege, Jadi biasa kalau tamat dari SD, ya hanya biasa siswa kami itu lebih dari 40 siswa, sedangkan yang mendaftar di SMP 1 atau SMP 2 itu hanya biasa 9 atau 8 atau 9 yang tidak lanjut, ya, dari lebih 40 itu. Iya, jadi ini juga masalah besar bagi kami untuk mencari solusi bagaimana sehingga siswa yang tamat di SD Tamalate itu bisa lanjut semuanya, dan mereka juga yang sudah lanjut. Ini juga ditemukan kendala di SMP 1 bahwa masih ada juga siswa yang terlambat datang. Ya, jadi biasa Pak Hamzah tadi mengatakan ada juga siswa yang nanti hadir di jam 8. Ya. Ini mungkin yang harus kita cari solusinya, bagaimana sehingga anak-anak yang berada di pesisir itu punya kesadaran yang tinggi tentang pendidikan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapannya Bunda. Ini permasalahan klasik. Jadi kita telusuri apa masalahnya anak-anak sampai ikut terlibat dalam kegiatan melaut itu. Ada memang dua hal, memang persoalan kebutuhan, jadi untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Tapi dalam banyak kasus memang iming-iming pendapatannya itu antara jam 5 sampai jam 7 itu Pak bisa 200-300.
Saya pernah tanya, berapa udah apa itu, nah angka-angka begitu? Iya. Nah bilang, zaman-zaman kau nih Pak, makanya si bola ya pikir kemana kalau mah. Iya. Ini kayak uang 100 pun dah sampai sekali jadi apa? Enak ya Pak, itu real. Perputaran uang itu cepat dan sangat tinggi. Saya ini pun akan mau usaha dengan uang. Pernah kami bilang aku bantu-bantu emakku. Saya telusuri ternyata mamanya penjual ikan bakar di Lelong. Nah, marah-marah di mana karena ngali-ali kuntulang ngiri tunan bukan anak bantu. Imam Tony juga anak kami Imam. Nakali dapat 200 Pak dalam satu pagi. Iya. Cuma angkat-angkat ikan mudah. Satu ini pamannya sudah orang beli ikan dan penangkatan ke motornya itu. Iya. Cerita sekali. Jadi gorobai anggapan di sana minta ruang kayu di lumayan kan cakalang 2 ekor ditumpuk balu kan ya dia diubah ikan kemudian dia jual ya bisa juga dikasih uang langsung. Iya. Banyak Pak, ada yang jual-jual kantong apa tapi banyak kan jasanya. Kalau boleh mantong, ojek ikan, nggak mantong memang apa bentuk balu, kan cuma dikasih pindah saja Pak. Ekonominya begitu. Satu basket itu nak bagi 2, itu. Satu basket 200 nak bagi 2, tak 200 sih kan sudah 400 jadi, atau 150, 150, 300. Dalam waktu 3 menit itu Pak, perputaran sepertiga. Ya, nyetonya banyak pun nak lampu juga nangkat atau langsung nih. pengalaman nanya apa? Tapi menarik nih Pak. Jadi biasa tuh tuan akan mari kamu tinggi. Ini sih kayak di masalah nih Pak itu tuan kamu aja. Ada musik lo. Dia mau tinggal mamur ini anu. Mana sekolah ada itu. Memang yang harus kita di luar baru orang tua ini Pak. Mindset orang tua. Terakhir ada yang berkasus itu mengerut makanya mami anakku Pak kemarin ngatain nak tamu SMP. Yang mami sangat pun pasti boleh nanti kamu bicara. Nah kasih yang nano dapat doa ini. Kasih yang dapat doa. Jadi iya, mana kapun na doon na ni Boy ka doon. Nan naman dipikir ka na kalakali ka di niya dulu Pak. Apalagi dengan honor-honor sih. 200, 100 paling rendah Pak. Sampai 100 itu. Udah dulu orang 300 per bulan. Ya, ini 300 satu hari. Bisa. Ini cara-cara dia ngomong. Jadi tantangan juga buat kita. Karena nanti kamu majo caranya juga. Anak-anak kami atas itu nak kamu di keadaan. Natong pengiru di batu jiang pi. Yan yung balas itu. Makanya kemarin kami sedikit rendah tingkat kelulusan karena tuli maniak na jalan hari-hari dapoli ka. Kemudian waktu jiang akhirnya tidak lulus dianggaplah kami rendah nilai tingkat kelulusannya. Iya. Akhirnya sekarang kita mulai nih tertib. Karena pun kelas talu tak kelapatan datang karena itu juga siguler kata ya kong. Iya, karena di pertama itu terus arena tiada ujian tidak lulus kami dianggap rendah kelulusan tahu. Apalagi tahu saya ngapain di sekolah ya raporna. Iya. Jadi sekarang ini saya tanya bantui 3 kali kasih kartu tanda tangan masih mau sekolah atau tidak karena kata balas itu. Mudah-mudahan teman-teman atau bapak ibu bisa ada usulan tekaman yang menghadapi situasi kamar. Ya, siap. Ya, jadi ini fenomena yang masih terjadi di daerah pesisir. Jadi mungkin bukan cuma terjadi di sekolahnya Pak Hamzah, tapi
juga lazim terjadi di daerah-daerah seperti pegunungan, pokoknya yang dekat dengan sumber pencaharian, dekat pabrik. Kalau di garis utara itu di Timur Toledo utamanya karena dekat dengan pelelangan ikan. Di pelelangan ikan itu seperti tadi dijelaskan Pak Hamzah, perputaran ikan perputaran uang itu sangat cepat. Penting datang saja di situ, mau bantu, mau jual kantong, mau jual apa, semua bisa jadi uang dan semua bisa dapat uang. Dulu waktu masih zamannya ada sekolah SMP terbuka, nah itu yang seperti itu sangat terbantu Pak. Karena SMP terbuka itu dia tidak terikat dengan waktu. Kadang dia belajarnya yang sore, didatangi oleh guru dari SMP 1 kali juga yang datangi mereka di pusat-pusat kegiatan belajar, istilahnya PKB. Ada beberapa PKB, nah, di situ guru yang datangi mereka. Tapi itu pun sore, sehingga di pagi misalnya dia mau cari uang di pelelangan, nah itu masih memungkinkan karena kegiatan belajarnya di sore hari. Saat ini sudah tidak ada lagi SMP terbuka, hanya ada sekolah negeri di mana jadwal pelajarannya teratur pagi sampai siang atau sampai siang menjelang sore. Mungkin sebaiknya dipikirkan ada sekolah yang bukanya itu katakanlah jam 11, masuk siang lah, siang sampai sore. Jadi kalau jam 11 mulai berarti dia sudah selesai kerja di pelelangan. Katakanlah kan dia paling lama di pelelangan itu jam 10. Jam 10 sudah selesai. Jadi bisa dia ke sekolah jam 11. Mungkin bisa dipikirkan itu ke depan oleh pemerintah bagaimana memfasilitasi mereka. Karena boleh jadi mereka mau juga sekolah, hanya ada keadaan yang lebih mendesak, misalnya untuk keadaan ekonomi keluarganya yang memaksa dia dalam tanda kutip untuk ikut terlibat dalam mencari uang. Sehingga kalau disuruh memilih sekolah atau cari uang, pasti dia akan memilih cari uang karena untuk ini hidup sekolah itu kehidupan jangka panjang. Kalau tidak cari uang sekarang, mati apa lagi sampai sekolah lagi mana? Maka dia pasti akan memilih mencari uang karena itu persoalan hidup mati. Kalau dia tidak ikut cari uang, dia tidak bisa makan. Jadi ini satu usulan dari Pak Hamzah yang bisa diteruskan ke pihak pengambil kebijakan. Bagaimana kalau di daerah-daerah seperti yang disebutkan tadi Pak Hamzah, di daerah dekat pabrik gula seperti yang ditentukan Ibu Hasna, itu bisa dibukakan sekolah yang jam bukanya itu dari siang. Jadi katakanlah jam 11 atau jam 12 sampai katakanlah jam 5. Nah, sehingga tidak mengganggu, dia tetap bisa cari uang tapi juga tetap bisa sekolah. Jadi dua-duanya bisa jalan. Kalau anak-anak itu tidak ada capeknya. Iya, tidak ada capeknya itu kalau usia-usia anak-anak seperti itu. Yang capek itu orang tua kalau anak-anak. Dan itu semua terpulang pada motivasinya, terpulang kembali kepada motivasi. Kalau dia ada motivasi untuk sekolah, ya seberapapun beratnya tantangannya, itu pasti akan jalan. Ada banyak anak-anak yang pagi sampai siang di sekolah, sore sampai malam dia cari uang. Dia pergi jual apa namanya itu yang, ya di penjual malam, lalu kita bulan Mei dan sebagainya. Itu banyak yang seperti itu. Jadi ya kalau ada kemauan pasti ada jalan. Ya, saya kira itu. Tambahan sedikit. Ayo, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, jadi apa yang kita bahas barusan ini juga pernah terjadi di kami di setahun yang lalu. Itu karena atau tahun ini karena kita dituntut untuk membuat ijazah elektronik. Ya, sementara kalau ada siswa yang sering tidak masuk, ini akan kita susah untuk apakah dia nanti diusulkan untuk mendapatkan ijazah atau bagaimana. Ya, jadi apa yang
kami tempuh tahun ini yang baru-baru. Yang sebenarnya ada tempatnya sebenarnya, ada namanya PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, yang merupakan lembaga yang non formal. Ya, jadi kami panggil orang tuanya untuk memastikan apakah anaknya masih mau sekolah atau tidak. Ya, karena diberikan juga kesempatan untuk sekolah, tapi ternyata tidak juga bisa hadir. Jadi kami menyarankan bagaimana kalau dipindahkan saja anaknya ke PKBM dengan masalah itu tadi juga, bahwa dia tidak bisa datang kalau pagi dia harus bekerja, ada yang dia harus kerjakan, sehingga kami bersepakat dengan orang tuanya bahwa siap untuk memindahkan anaknya ke PKBM. Ya, saya tidak tahu persis juga seperti apa itu kegiatan di PKBM. Jelas dia ada lembaga non formal yang selevel dengan SMP. Bisa paket nanti, paket B. Iya, paket B mungkin. Iya. Jadi seperti itu yang kami lakukan untuk mencari solusi tentang siswa yang memang susah untuk bisa datang di sekolah karena alasan-alasan tertentu tadi, yang mana dia harus membantu orang tuanya untuk menambah penghasilan. Iya, saya kira itu yang saya tambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada tambahan ya? Boleh ya, lebih banyak. Pikiran tuh kan pikiran. Iya, jadi terima kasih. Jadi ini sangat menarik untuk kita bahas bersama, karena kebetulan sekolah yang kami pimpin saat ini ya sama, bukan hampir sama, memang sama keadaannya. Kenapa saya katakan begitu? Karena memang keadaan alamnya memang begitu. Jadi yang pertama barangkali perlu saya sampaikan adalah siswa sekarang seharusnya kita lebih mengadakan pendekatan. Kenapa? Karena anak-anak itu atau siswa sekarang nanti bisa dikatakan berhasil 20 tahun yang akan datang. Prestasi masa depan. Kenapa saya katakan begitu? Karena memang keadaan banyak terjadi, misalnya di zaman-zaman kita dulu nih mempelatau jinjuriolo, tapi di saat sekarang sudah berhasil. Nah, sama dengan sekarang, jadi pendekatan yang perlu kita adakan adalah bagaimana terus kita memberikan motivasi dengan pendekatan dulu kepada kedua orang tuanya. Cuma sekarang memang agak-agak susah bagi kita semua, karena biasa surat dilayangkan ke orang tua, yang datang hanya ibu. Padahal yang kita butuhkan adalah bapaknya. Kalau ibunya yang datang, tidak ada perubahan bagi anak-anak. Kenapa? Karena yang namanya ibu, naluri ibu itu mendahulukan, itu mengedepankan kasih sayang. Ya. Tapi kalau orang tua atau bapaknya, ya biasa dengan kekerasan, sehingga anak-anak itu bisa berubah. Ketegasan. Iya. Jadi sekarang bisa kita lihat bagaimana anak-anak sehingga agak tebal hatinya, karena itu bapaknya memberikan didikan kepada ibunya yang mendidik, sehingga begini. Jadi kami di sekolah ini juga sudah merasakan, ada istilah saya, bagaimana bisa kita mengajar dengan baik kalau anak-anak yang kita mau ajar adalah anak-anak yang tidak mau belajar. Jadi pendekatan sekarang, saya kumpul bersama dengan guru, apa yang kami lakukan. Coba, karena sekarang sudah ada tugas tambahan tentang bagaimana itu wali guru, Guru wali. guru wali. Coba, ayo tanggal lantangasin tasik guru siapa? Siapa jadi barakna 7 orang misalnya. Misalnya kan saya di sana kurang siswa. Jadi taruhlah 5 orang sampai 10 orang. Coba misalnya setiap hari apa yang misalnya yang dia lakukan. Kalau misalnya ada misalnya membuat suatu pelanggaran, coba panggil memang. Tapi panggil dengan catatan jangan sampai banyak temannya yang tahu. Karena anak-anak sekarang itu semakin
langsung dijemput di kelas atau di tengah teman-temannya, dia semakin suka karena dia suka yang memang diviralkan. Iya, karena anak itu sekarang coba kita lihat Pak, kalau misalnya diambil masuk di kantor, oh temannya itu yang lain bergerombol menonton di jendela. Jadi pendekatan saya di sana, mau dicukur ke, mau diapain ke, ya dipanggil secara pribadi. Ayo kita ada dulu, ada mau ceritakan. Jadi temannya yang lain seakan-akan tidak ada yang terpengaruh. Karena selama ini yang kami lakukan di sana ya agak-agak keras sedikit, karena memang orang pinggiran kalau tidak dikerasi susah untuk berubah. Jadi masukan saya itu, tolong kita dekati anak-anak dengan pendekatan psikologi. Kemudian kita juga dekat di sana dengan orang-orang tua, satu tokoh masyarakat, supaya kita juga bisa sedikit terlindungi. Misalnya kan sekarang gampang sekali kita mau bilang, sekolah dia mau dimasak. Jadi pendekatan itulah yang harus kita ke tokoh masyarakat. Kalau ke kepala desa, saya kurang ini karena kepala desa kayaknya katanya bukan urusannya. Bukan. Jadi siswa harus didekati dengan jiwa, kemudian orang tuanya harus diberikan pengertian supaya kalau perlu kita bikinkan pernyataan orang tua. Apa yang diingat terhadap anaknya. Karena kalau tidak seperti itu, setengah mati kita. Kayak kita nanti akan gaji kita yang kita terima setiap bulan itu kurang-kurang berkah. Kenapa? Kalau misalnya kita mengajar bertugas dengan setengah hati. Jadi kalau misalnya kita gas full, insyaallah banyak itu talas akan. Karena sudah kelihatan sekarang di sekolah-sekolah kita. Siapa-siapa guru yang malas sudah kelihatan hasilnya. Pendidik guru malas akan ini kan itu hasilnya. Gaya itu rajin kan? Gaji dengan tonjing itu. Sehat poin. Ya saya kira itu barangkali karena ada kesamaan, ada kemiripan. Letak sekolahnya dengan sekolah kami di SMP Negeri Pegadaian Selatan. Memang orang-orang tua di sana itu mari mau sekolah, tak mau balik. Mari mau sekolah tina sawingku. Iya, mari mau sekolah anak-anak itu menunggu kan, tina nunganya bapak pun dah kali-kali nanya main lapa. Itu semua yang membuat siswa juga bagaimana hubungan emosional dengan orang tuanya, rasa kasihan juga. Saya kira sudah cukup. Ya. Jadi tentunya satuan pendidikan perlu melakukan analisis lingkungan. Itu yang pertama terkait dengan bagaimana akan mengorganisasi pembelajaran dan mendesain pembelajaran. Ketika kita dapatkan misalnya tantangan di sekolah-sekolah yang dekat pasar karena pelaku ekonomi atau dekat pesisir yang juga adalah nelayan aktif. Nah, ini bagian dari kearifan lokal sebetulnya. Ketika kita menganalisis satuan pendidikan lingkungan, apakah dalam bentuk SWOT atau SWOT, dan ternyata perlu pendekatan yang lebih memprioritaskan tanpa saling tumpang tindih. Kita tidak ingin ada siswa pintar tapi secara ekonomi tidak mendukung. Tinggal sekarang bagaimana satuan pendidikan khususnya dengan teman-teman guru melakukan pendekatan yang lebih humanistik itu tadi, lebih holistik dan humanistik. Ya. Mengapa penting? Karena ekonomi menjadi penyokong. Sebetulnya solusi yang dipaparkan dari Ibu Haja terkait di 1 Polus PKB itu alternatif yang paling realistis, tanpa mengganggu ekonomi keluarga dan memberikan jaminan pendidikan bagi masa depan. Bisa juga kita mengadopsi model pembelajaran di sekolah terbuka dulu ya, sistem modul, ya, sistem paket. Tapi kembali kepada bagaimana kebijakan kita, termasuk dalam hal pengorganisasian pembelajaran dengan sistem kelas sore, kelas siang, itu bagian dari kearifan lokal. Jadi tentunya untuk karena gaungnya kan bagaimana kita berpihak dan berpusat pada murid menjadi pelaku utama yang ingin kita sukseskan. Kita hanya sutradara, pelaku filmnya adalah murid. Ya, bagaimanalah kita
memberi ruang bagi murid untuk melukis masa depannya. Sehingga berbagai strategi, apakah kebijakan internal sekolah dalam bentuk roster yang lebih adaptif atau kurikulum tingkat satuan pendidikan yang lebih menyelaraskan dengan analisis satuan pendidikan termasuk siswa, itu lebih berdampak ya, karena kita inginkan kan kata kuncinya adalah berdampak. Saya kira ini untuk SMP 1 Galut terkait dengan bagaimana optimalisasi peran guru dalam bentuk komunitas belajar sehingga siswa kita lebih memiliki ruang dan peluang untuk belajar dan bertumbuh sesuai dengan visi bersama di satuan pendidikan. Ya, kita ucapkan terima kasih dan beri aplaus meriah untuk presenter dan acara kita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada satu.